lah lengkap sadonyo pada diri Rasul yang bisa kita contoh, kita idolakan. Yang pertama, idola dalam akhlak Rasulullah. Apakah dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pedagang, sebagai panglima perang, sebagai pemimpin negara, sebagai bermasyarakat dengan sahabat-sahabatnya, ada pada Rasul. Yang kedua, perjuangan Rasulullah. Perjuangan yang penuh dengan suka duka, yang penuh dengan ujian ketika berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, apa yang bisa ambil idola dari Rasul? Ibadahnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kami, para pelajar yang masih hadir pada malam Ramadan yang ke-22. Iya Pak Ibu, malam ke-22 ini kita semua hadir, masih melaksanakan qiyamul Ramadan di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Pertama tentunya kalimat puji syukur alhamdulillah atas segala limpah rahmat Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan dan seluruh nikmat yang lain. Sehingga dengan nikmat itulah kita masih bisa melanjutkan ibadah kita malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itu ibu dan bapak, mari kita istiqomah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Bapak ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita adalah Rasulullah idolaku. Jadi kita bicara ibu dan bapak sebagai sosok manusia mulia, manusia agung yang menjadikan role model atau contoh teladan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allah telah memilih kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul
Yang kalau kita lihat Ibu dan Bapak di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, Allah sendiri menyampaikan, laqad kana lakum, dan sungguh telah ada bagi kamu, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah atau pada Rasulullah, uswatun hasan, suri tauladan yang baik. Berarti Allah sendiri menyampaikan, Ibu dan Bapak, kepada sosok yang namanya Muhammad itu Allah sudah sampaikan, lah lengkap sadonyo pada diri Rasul. Dalam contoh yang bisa ambil dari Muhammad, yang bisa kita contoh, kita idolakan pada diri Rasul itu. Sebutlah Ibu dan Bapak. Kalau kita bertanya, contohnya, sebagai pedagang, apakah kita bisa mencontoh Rasul? Bisa, karena Muhammad adalah seorang pedagang. Kita bicara sebagai seorang jenderal contohnya, apakah ada pada Rasul? Ada. Muhammad adalah seorang panglima perang. Ahli politik, Muhammad juga memimpin negara yang diatur dengan perpolitikan. Ahli strategi perpolitikan. Adanya piagam Madinah yang mendamaikan orang Madinah itu adalah karena adanya unsur kehebatan Rasul dalam berpolitik. Saya sebagai suami, bisakah mencontoh Rasul? Jelas, karena Muhammad juga punya istri. Ada contoh ba'a menjadi suami yang baik, lah dicontohkan Rasul. Jadilah lengkap saudara Ibu dan Bapak. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Beliaulah idola kita yang sesungguhnya. Kita bisa meniru 3 hal dari Rasulullah. Baik, Bu? Nah, jadi kita jadikan Rasul itu idola dalam 3 bentuk. Yang pertama, idola dalam akhlak Rasulullah. Jadi kalau baca itu akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apakah dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pedagang, sebagai panglima perang, sebagai pemimpin negara. Ada akhlaknya semua lengkap oleh Rasul. Sebagai anak, ada. Sebagai bermasyarakat dengan sahabat-sahabatnya, ada pada Rasul. Jadi yang kau idolakan pada Rasul itu yang pertama adalah akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, apa yang bisa idolakan dari Rasul? Perjuangan Rasulullah. Bagaimana Rasul berjuang menegakkan kalimat li'a'la kalimat la ilaha illallah. Sejak beliau jadi nabi sampai meninggal, itu perjuangan yang panjang. Itu bisa kita tiru teladan. Perjuangan yang penuh dengan suka duka, yang penuh dengan ujian ketika berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, apa yang bisa ambil idola dari Rasul? Ibadahnya Rasulullah. Jadi 3 kola yang setidaknya Bu dan Bapak sebenarnya bisa kita kembangkan lebih luas, tapi setidaknya yang 3 yang utama kita contoh dari Rasul. Pertama akhlaknya, yang kedua perjuangannya, yang ketiga ibadahnya Rasulullah. Pertama kita lihat sekilas, ini karena waktu kita terbatas Bu dan Bapak, akhlaknya Rasulullah. Rasul punya akhlak yang mulia, Ibu. Kalau dalam kajian sejarah kita lihat minimal ada 4 yang sering dibaca itu.
Pertama namanya sidik, orang yang jujur. Yang kedua amanah, orang yang paling bisa dipercaya. Rasul tabligh menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kebenaran agama. Yang keempat, Rasul itu adalah fatana, orang yang cerdas, yang hebat, yang berpengetahuannya tinggi benar. Ini bisa kita tiru. Belum lagi kita bicara bagaimana kesabaran Rasulullah. Sabar ketika menghadapi ujian berat. Perjuangan bagaimana bersama kafir Quraisy menegakkan Islam. Nabi sering diganggu, dicaci, dihina, dilempari tahi unta. Dipersamakan, dilempar bersama-sama ketika dakwah ke Taif. Dan ini sebagai salah satu asbab tahun Amul Husni itu, salah satu sebelum Rasul hijrah, maksudnya sebelum Rasul diangkat Isra Mi'raj. Bagaimana Rasul dilempari tahi onta, dicaci, dianggap orang gila, macam-macam. Rasul orang yang paling sabar, ibu. Kesabarannya teruji. Itulah Rasul, orang yang paling lemah lembut. Lembut kepada istrinya, kepada para sahabatnya, kepada anak cucunya. Tidak ada Rasul berkata kasar. Tidak ada Rasul pemarah, tapi Rasul pemaaf. Inilah bagian akhlak yang perlu kita tiru, ibu. Sehingga Rasul itu mulia bagi semua orang. Tidak hanya bagi sahabatnya, bahkan Rasul mulia bagi semua musuh-musuhnya. Inilah hebatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlak terpuji Rasul. Ini contoh tadi apa adalah kejujurannya. Rasul itu kan dari dia lahir lagi, dari dia kecil sampai dia besar meninggal, dikenal namanya Al-Amin. Orang yang paling jujur, yang paling bisa dipercaya. Tidak ada kita mendengar Rasul berbohong. Sejak kecil tidak ada. Kalau anak-anak pernah bohong tidak, nak? Aska, pernah bohong? Nah, kita kan bohong. Ya, Bu? Ibu pernah bohong, Bu? Bohong ke suami, ya, Bu? Bapak bohong ke istri. Lah terima THR lah nih, mau THR dah. Halo, leh. Contoh sederhana. Nah, bohong ke tetangga. Ini tidaklah akhlak Rasul. Apalagi benar apa? Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai larang dusta ini harus kita hindari. Apalah ya Pak sedang berpuasa. Nah, hilang nilai puasa kalau kita berdusta. Nah, khamsun yuftiruna shaim, ada 5 yang membatalkan nilai puasa, diantaranya 1 al-kazib, orang yang berdusta. Maka mari, inilah kejujuran. Kemudian amanah. Rasul adalah orang yang paling pandai, paling setia menjaga amanah. Kalau yang harus contoh, ibu, apakah amanah di masyarakat sebagai pengurus masjid, jalankan dengan baik. Apakah amanah sebagai pimpinan kepala pemerintahan daerah, amanah rakyat masyarakat, jaga dengan baik. Anak-anak diberi amanah orang tua, sekolah baik-baik, sekolah yang baik. Ibu diberi amanah sebagai pemimpin, sebagai kepala di mana-mana, amanah itu jaga baik-baik. Karena nanti semua amanah itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Rasul setelah mencontohkan, dia yang paling bisa menjaga amanah. Inilah contohnya ketika Rasul belum lagi menikah, ketika dia membawa dagangan Khadijah ke Syam sebagai pedagang, Rasulullah sangat dikenal orang yang paling amanah ketika diberikan kepercayaan untuk membawa dagangan. Siti Khadijah berdagang ke daerah Syam.
Sehingga akhirnya dari situlah karena amanah Rasul, salah satu asbab penyebab Khadijah ingin untuk melamar Rasul menjadikan suaminya. Aman. Bagaimana lagi Rasul akhlaknya? Rasul yang istiqomah dalam kebenaran. Ini bagian perjuangan yang kedua adalah perjuangan Rasul yang kita tiru, menegakkan kebenaran. Rasul kalau menegakkan kebenaran tidak bisa disogok. Nah, walaupun Nabi kadang diberikan ujian yang menyulitkan atau yang menyenangkan, Rasul orang yang paling istiqamah menegakkan kebenaran. Nah, ketika Rasul uji kesedihan, tadi perjuangan kita sampaikan, banyak kendala-kendala berjuang menegakkan Islam, Rasul bisa sabar, tetap menegakkan. Dan ada kisah ketika Rasul diuji dengan kemewahan. Nah, ketika datang pemuka Quraisy, kita tahu sejarah sirah nabawiyah, pemimpin Quraisy datang bermohon atau meminta pada Rasul, ditawarkan 3 kenikmatan dunia. Ya Muhammad, berhentilah menegakkan kalimat, menyebarkan dakwah Islam. Kalau kamu berhenti, kami beri 3 hal. Pertama, harta. Kedua, tahta. Yang ketiga, wanita. Kalau kamu berhenti Muhammad, kami angkat engkau menjadi pemimpin di negeri. Kami jadikan kau pemimpin, menjadi raja bagi kami. Itu tahta. Kalau kamu berhenti Muhammad, ambillah sebagian kekayaan kami ini, harta ini kami berikan padamu. Yang ketiga, kalau kau mau Muhammad berhenti menegakkan agama ini, berhenti dakwah ini, maka kami berikan semuanya, seluruh wanita-wanita Quraisy, wanita yang cantik-cantik, ambillah jadi istrimu Muhammad. Ini lambang ke dunia ibu dan bapak yang ditawarkan pada Nabi. Tapi Nabi istiqomah. Nabi tidak gentar, tidak terpengaruh. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, andai kalian meletakkan matahari di tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menegakkan dakwah ini. Atau mungkin aku sampai mati dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istiqomahnya Rasul. Maka harus tiru ibu dan bapak. Sekali perbuatan itu halal, tetap halal. Nanti halal diberikan sogok ya Pak Ibu, berubah jadi makruh. Nah, halal. Ini haram. Ini halal. Kadang disogok, diberikan ujian, berubah. Yang halal jadi makruh kadang. Yang haram juga jadi makruh atau sebaliknya. Maka mari Ibu Bapak, idola kita Rasul sudah mengajarkan bagaimana perjuangan menegakkan kalimat amar ma'ruf nahi munkar. Kebenaran tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun. Yang terakhir, kita idola Rasul. Bagaimana kita melihat Rasul itu ibadahnya betul-betul hebat ibu. Rasul walaupun adalah manusia yang dipastikan sudah diampuni oleh Allah, ya Ibu, dosanya lah diampuni, yang maksum, tapi Rasul tetap ibadahnya sangat baik. Malamnya sholat, dalam riwayat bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya Rasul itu melambangkan kesungguhan. Banyak ibadahnya, sholat sunatnya, baca Qur'annya, ibadah apa lagi, infak sedekahnya, semua ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka mari ibu dan bapak, kemuliaan Rasul sebagai idola kita ini harus kita tiru teladani. Jangan kita salah meniru. Nah, sebagian sekarang orang ibu dan bapak, idolanya bukan Rasulullah, tapi para artis. Bu, nah, beko basubang telingo idolanya bu, basubang lo telingonya. Nah, padahal laki-laki, nah itulah yang sasek bu. Meniru entah apa-apanya. Dilihat media sosial, orang-orang yang entah apa-apa kerjanya, yang tidak benar, itu ditiru. Maka mari kita jauhi. Tirulah Rasulullah. Kita cintai Rasulullah. Kalau betul cinta kepada Rasul, maka yang kita cinta itu sering kita sebut, kita tauladani semua perilakunya, akhlaknya, perjuangannya,
ibadahnya. Rasul pernah mengatakan, belumlah sempurna iman kita ini sebelum kita mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta kita daripada diri kita sendiri. Kalau kita belum mencintai Allah dan Rasul dari diri kita sendiri, berarti belum sempurna iman kita. Maka mari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu kita buktikan dengan memberikan suri teladan contoh dari semua yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Banyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.